Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana keadaannya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Oke, kita kembali lagi berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik, hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Jangan lupa juga untuk klik like pada laman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Bersama saya Cut Fitria di sini yang tentunya akan menemani sahabat pembelajar selama berlangsungnya seminar online hari ini. Oke, sahabat pembelajar, seperti hari Kamis biasanya, kami kembali menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak M. Danang Priyadi, SPD MMCTM, seorang motivator, trainer, writer, author, adventure, and director certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, semangat pagi. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Gimana keadaannya hari ini Pak? Luar biasa, hatiku gembira ketemu Pak Agus dan Cut Fitria serta teman-teman semua pembelajar di Indonesia Belajar. Terima kasih, Cut. Luar biasa sekali. Oke, sahabat pembelajar, hari ini juga tidak kalah spesial karena kami kembali menghadirkan Bapak Agus Ciawono CTM, seorang Certified Theocentric Motivator and Sales Trainer yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Fitria, selamat siang Pak Danang, selamat siang rekan-rekan sekalian. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa Fitria, luar biasa. Senang sekali bisa diundang lagi ke Indonesia Belajar. Oke, sahabat pembelajar. Jadi hari ini kita akan membahas topik tentang belajar target penjualan dari salesman terbaik di dunia. Nah, sahabat pembelajar, selagi masih di awal tahun 2022, ayo kita belajar strategi marketing agar kita tidak hanya bisa mencapai target, tapi juga bisa menghasilkan 10 kali lipat lebih besar dari target kita. Yang mana akan dibahas secara tuntas bersama Pak Danang dan Pak Agus. Saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa ketik aja di kolom chat atau klik raise hand. Nanti saat sesi diskusi tanya jawab, kami perkenankan untuk interaksi langsung dengan Pak Danang dan Pak Agus. Oke, sahabat pembelajar, mari sama-sama kita simak belajar target penjualan dari salesman terbaik di dunia kepada Pak Danang dan Pak Agus. Kami silahkan. Baik, saya kasih pengantar sebentar ya. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Penulis buku bestseller 77 cara bodoh berjualan dan 77 plus tanya jawab cara bodoh berjualan. Menurut Malcolm Gladwell dalam buku Outliers, seorang menjadi ahli kalau 10.000 jam terbang, ya, mempunyai 10.000 jam terbang atau 10 tahun bekerja di bidang yang sama. Saya sudah 30 tahun di Gramedia, dari tahun 1990 sampai 2020 sebagai salesman. Jadi saya pun masih tetap harus belajar dari salesman yang hebat di dunia bersama Bapak Agus Ciawono dan juga Cut Fitria serta teman-teman pembelajar di Indonesia Belajar pada siang hari ini. Mari kita belajar bersama. Expert come from expertise. Seorang ahli itu datang karena banyak latihan-latihan. Mari kita berlatih supaya menjadi ahli, khususnya di bidang penjualan. Salam Danang, datang untuk menang. Silakan Cut Fitria. Baik, terima kasih Pak Danang atas pengantarnya. Oke, sobat pembelajar, langsung aja ini yang sudah kita tunggu-tunggu. Kami silakan kepada Pak Agus untuk menyampaikan belajar target penjualan dari salesman terbaik di dunia. Silakan Pak. Oke, terima kasih Cut Fitria, terima kasih Pak Danang. Ya, senang sekali rekan-rekan sekalian. Beberapa ini ya ucapan terima kasih ya. Pak Stefanus tampaknya hadir bersama kita di yang hari ini Pak Danang nih. Ya, salam Pak Stefanus. Ya, hari ini keluar. Bagus, Pak Danang. Ya, dan rekan-rekan yang lain ya. Lanjut. Ya, rekan-rekan yang lain ya, ada Pak Zulfa, Pak Weli, Bu Diswati, ya, Pak Lukman dan lain-lain. Ya, ayo kita seperti tadi kata Pak Danang itu apa? Ayo kita belajar sama-sama.
Ya, kenapa ada kata belajar dan kenapa ada sama-sama? Karena kalau kita jalani segala sesuatu itu dengan partner, dengan rekan yang tepat, wah, prosesnya dinikmatinya bisa lebih jauh, ya, dan hasilnya juga biasanya akan lebih luar biasa. Jadi ini kesempatan yang baik sekali. Saya diminta Pak Danang sharing, ya, satu topik, ya, adalah apa? Ayo belajar, ya, dari salesman terhebat di dunia. Nah, ini menarik, ya, rekan-rekan sekalian, menarik. Kenapa? Karena menurut sobat, ya, menurut sobat belajar di hari ini, siapakah siapakah salesman terhebat di dunia itu? Coba boleh ada yang mungkin mau input di chat room? Ya, kalau saya tanya siapa sih salesman terhebat di dunia gitu. Apakah ada yang mau input? Boleh silakan ditulis di chat room ya. Ya, nampaknya belum dapat gambaran ya, salesman terhebat di dunia. Saya kasih satu ya, mungkinkah salesman terhebat di dunia itu ini? Ya, dia jual rumah ya, saya melihat di abad 22 nanti properti ini harganya naik 100 kali lipat. Ya, apakah dia salesman terhebat di dunia? Ya, belum tentu, belum tentu. Kenapa? Karena kalau udah laku rumahnya, ya seharusnya udah nggak ada palang ininya ya. Tetapi ternyata kita bisa balik dari tahun 2022 pun, ya kita nggak, kita dari abad 22 pun, kita belum tentu akan beli hal yang disarankan oleh orang tersebut. Ya, jadi belum tentu. Jadi siapa salesman terhebat di dunia? Di waktu-waktu lalu ada orang bilang salesman terhebat di dunia itu Steve Jobs. Katanya, ya, karena dia bisa jual ide ya tentang Apple itu, tentang personal computer itu, dan sekarang booming sampai sebesar ini. Yaitu apa? Orang-orang semua percaya dan beli idenya tanpa peduli harganya. Katanya dia salesman terhebat. Setuju? Ya, setuju. Ada orang bilang ini ya Jordan Belfort ya sampai dibikin film. Salesman yang dibikin film nggak banyak ya, ada beberapa ya, ada Pursuit of Happiness, ada yang lain-lain. Salah satunya yang paling terkenal ini Jordan Belfort, The Wolf of Wall Street. Ya, di filmnya dia dimainkan oleh Leonardo DiCaprio. Ya, bisa jadi, ya, bisa jadi. Atau orang-orang tuh banyak bilang begini, salesman terhebat itu adalah Joe Jiran, pemegang rekor, ya, pemegang rekor barang penjual mobil terbanyak di Amerika dan di dunia sepanjang masa. Sampai hari ini dia masih pemegang rekornya. Pernah ditantang ya, pernah coba digoyahkan rekornya oleh beberapa orang, tetapi pada akhirnya Guinness Book masih menobatkan dia sebagai penjual mobil paling banyak di dunia dalam setahun. Ya. Apakah dia? Ya mungkin. Saya juga setuju kalau dia sebenarnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, nah, coba sekarang hal kedua kita pikirkan. Ya. Menurut sobat, ya, benda apakah yang seharusnya dijual oleh salesperson terbaik di dunia itu? Ayo silahkan, kalau ada boleh ya. Saya stop share biar bisa lihat wajah rekan-rekan sekalian ya. Menurut rekan-rekan, kalau bicara benda yang seharusnya dijual oleh salesperson terbaik di dunia, benda apa itu? Ya, tadi ada yang Apple, ya teknologi, ada yang mobil, ada yang ide mungkin, ya, lain-lain. Ya, tapi coba rekan-rekan, benda apa ya yang dijual oleh salesperson terbaik di dunia? Apa saja, Pak? Betul, Bu Yudi ya. Selamat siang, Bu Yudi Murwati. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan Bu Yudi di Indonesia Belajar. Betul, apa saja, saya setuju ya. Jadi saya ingin share ya, ingin share satu buah video ya, coba kita sama-sama ya, satu buah video tentang apa? Tentang orang ini, ya, namanya Joe Edes. Dia ini ya adalah orang yang sering dibilang ya adalah penjajah. Ya, penjajah itu adalah orang yang jualan ya di
di pinggir jalan, nomor 1 terbaik di dunia. Dan dia menjual benda apa? Benda ini. Potato peeler. Potato peeler itu apa? Potato peeler itu adalah ini benda untuk mengupas kulit kentang. Ya. Apa istimewanya si Joe Adams ini? Ya, dan kenapa sampai dia bisa banyak orang lalu bisa menyebut si Joe Adams ini sebagai salesman terbaik di dunia. Ya, nah, ada beberapa hal. Ya, jadi ayo kita coba lihat ya video tentang Joe Adams ini. Sebentar saya akan putarkan ya. Ini. Nah. Baik, silakan disaksikan sebentar. What are you going to do with my picture? Just come up a yard. I want to show you how this works. Come on. Okay. This is a courtesy. That's all it is. I won't ask you for money. Saves me shouting. Use the eye at the side. Use your thumb as a stop. Pull it towards your thumb, and you make 5 cuts in a count. You can all do this. You hold it in the other hand, and you've got those lovely carrot sunflowers. You do that for the kids, they'll eat their vegetable off it can. When you peel a potato, it doesn't matter right-handed, left-handed, like a politician underhand. All you take off that potato. Any other fruit and vegetable is a thin layer of skin. You've got no waste, you do it record time. You know when you peel a pineapple with a knife, you leave all the bits behind. Use the eye, you pull the bits out the pineapple. Use the same eye, you're going to make really good French fries. You know why they're so good? They've got 3 sides, not 4. That's how the French make them. They use less oil and they cook quicker. And if you want to make them taste great, you leave the skin on the potato. You don't peel it, you wash it. Cook them like that with the skin on. And if you cook these yourself without trans fat, you wash them down with red wine, you'll never die, you'll live forever. Hold it in the other hand, it's another machine. That's a mandolin slicer. You let those slices go into hot oil and watch them go brown, you're going to love the chips. You hit that bar every time, and because you've got a very sharp moving blade, you get a clean, thin slice every time. You couldn't slice a potato like that with one of these things. You'll slice cucumber for cucumber salad. It'll come out as thin as that. Now my machine is so gentle, you'll peel asparagus without breaking the tip. I know this is a carrot. You want to see how easy? Pull the handle. Hold it the sides like this. Look at that. Go on, do it again. You've never used a peeler sharp. I'll show you how you do this and they're yours. Takes a few seconds. First you peel the carrot and then you slice it. Now when you slice, you don't hold the carrot up in the air like when you peel. You put the carrot down on a hard surface. You press harder than when you peel. So the slices come out twice as thick as the peel. You'll slice hard Italian cheese the same way. You can't slice cheese as thin as this with a knife. Now you put those slices together like a pack of playing cards. You can all do this. You stack them one on top of the other. There's no trick, there's no skill, but you must use at least 6 slices. Don't take a shortcut and try it with one, it won't work. You fold the slices over. Hold the loose ends in one hand. You run the machine across the top. Now you can really see how sharp it is. Only a very sharp knife will do this. This is a true test of sharpness. Because anything less sharp will just tear it and break it. They're made in Switzerland, they're not made in China. They're made of stainless steel, they cannot rust. They're dishwasher safe, and I promise you they never need sharpening. And if anyone thinks that's a special one, you can have that one, I'll use another one. They're $5 each, they're worth every penny. They last a lifetime. You get 2 for 10. If you buy 4 for 20 and a lot 2, you get 1 free. Now why would anybody want 5 peelers if it lasts
last a lifetime. You've got 4 friends, that's why. You've got Thanksgiving coming up, you've got all the holidays, you're not only saving money, you save a lot of time looking for gifts. How many? 2. What's 5? That's way too much. Let me give you a bag to put them in. 15 years I've been selling the same thing. 1994 I was in the Daily News. You only want 1, you've got no friends like me. There you go. 1 for 5, 5 for 20. 15 years selling the same thing. 1994 you want 2. 1994 I was in the Daily News. 3 years ago Vanity Fair. Julie Roberts on the cover and me in the middle. 1 for you. The best $5 you'll ever spend. They're not cheap, you're not buying them because they're cheap. You buy them because they're good. You want the 5. That's the way to buy them. Listen, when you buy 5 of these and you give them away as gifts, they're not going to be offended because they only got a peeler. They're going to be delighted to get the best peeler in the world. That's what it is. And they're going to think of you every time they go in the kitchen. And you're giving them something they can't buy in any store. 1 for you. They don't sell them in the store. There you go. In fact, you can't buy anything in any store in this country that's made in Switzerland for $5. If you found a packet of toothpicks made there, it costs you more than $5. The Swiss Army knife is nearly $100. They don't make cheap things in Switzerland, they make good things. You're not buying these because they're cheap, you buy them because they're good and they work. Ya, jadi gimana? Tadi ada video yang 5 menit kira-kira, ya, itu menceritakan tentang satu orang pria, ya, dan dia hanya, kalau saya boleh kata hanya seorang penjajah potato peeler di kota New York yang setiap hari melakukan hal tersebut, hanya duduk dan menjual barang tersebut. Tapi apa yang istimewa dari si Joe Addis ini? Ada beberapa hal yang sangat menarik soal Joe Addis, ya. Jadi biarpun tadi saya katakan hanya menjual pengupas kentang seharga $5 di pinggir jalan di kota New York, ada beberapa fakta yang menarik mengenai dia, yaitu apa? 1, dia hanya menjual 1 jenis barang selama lebih dari 30 tahun. Ya, menarik ya. Yang kedua, ya, sales mobil, sales dunia keuangan, sales produk-produk yang lain, hati-hati apa? Dia menjual 1 item, ya, tetapi dia menghasilkan lebih dari $400.000 setiap tahunnya dari produk tersebut. $400.000 ya per tahun dari produk tersebut. Ya. Dan di akhir hidupnya, sewaktu dia meninggalkan dunia ini, dinilai aset yang dia miliki, total nilainya ada seberapa? Ada sekitar $6 juta, atau mungkin setara dengan 90 miliar di akhir hidupnya. Ini adalah dari seorang penjajah pengupas kentang di pinggir jalan. Ya, sangat menarik, ya. Yang menarik lagi apa? Ini menjalani kehidupan yang cukup mewah, ya. Setiap hari, ya, dia diwawancara, dan dia diwawancara di televisi dan di Vanity Fair dan di majalah-majalah yang lain. Dia mengatakan bahwa setiap hari dia mendatangi hotel dan klub terkemuka untuk makan malam, ya, atau sekedar untuk minum anggur, ya, atau untuk menemani 1 orang, ya, ada teman yang 1 orang yang selalu main piano di satu klub yang sangat mewah di New York, yaitu The Pier, ya. Ini adalah tempat yang hampir setiap hari dia kunjungi, ya, untuk sekedar mendengarkan musik dan minum shanty. Saya ulang, ya, ini dari yang tadi kita bilang apa? Dari yang kita bilang hanya seorang penjajah potato peeler di pinggir jalan. Tidak ada toko, tidak ada online store. Ya, dia pernah diliput oleh berbagai media kenamaan. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di sebuah apartemen 3 kamar di Park Avenue, salah satu area paling mahal di Amerika Serikat. Dan harga apartemennya hari ini ditaksir sekitar $3,5 juta. Ya, atau sekitar hampir 50 miliar rupiah.
Dia tidak ada pabrik, bukan seorang produsen, dia nggak membuat sendiri barangnya, dia tidak punya kantor, dia tidak ada karyawan. Dia hanyalah seorang sales yang menjual produknya dari satu orang ke orang berikutnya. Itulah sebabnya banyak media-media seperti Vanity Fair itu lalu menobatkan Joe Ades sebagai the best handler, ya, sebagai penjajah terbaik di dunia. Hanya menjajakan satu item itu setiap hari dengan konsisten, dia bisa mengumpulkan harta sampai 90 miliar rupiah. Ini dihitung inflasi dari masa itu sampai sekarang, mungkin nominalnya sekarang sudah jauh lebih tinggi dari itu ya. Dengan kehidupan yang mewah, di apartemen yang mewah, dengan gaya hidup yang mewah. Dan itu semua karena apa? Karena dia ada seorang salesman yang sangat hebat. Itulah kelebihan seorang sales. Ya, apapun yang jadi mimpi kita bisa capai kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan baik. Ya, baik. Jadi tadi kita bilang kita akan belajar dari Joe Ades, video 5 menit. Video 5 menit, tapi banyak hal ternyata kita bisa pelajari sama-sama. Ya. Dan yang paling penting, yang paling awal, apa itu yang bisa kita pelajari dari Joe Ades? Pertama, kuasai produk dengan sempurna. Ya, kita lihat di video 5 menit tadi, ya, Joe Ades menjadi barangnya tidak pernah berpikir lagi, tidak pernah, tapi dia menguasai produknya dengan sempurna. Spesifikasi produknya dia tahu, ya, detail produknya dia punya, dia bisa menceritakan pengalaman pribadi. Nah, ini menarik ya, dia bisa menceritakan pengalaman pribadi menggunakan produk tersebut. Banyak di antara kita menjual sesuatu, tapi kita nggak menghidupinya, ya, kita nggak pakai barang yang kita jual, itu namanya kita tidak walk the talk. Kita hanya berkata-kata, tapi kita sendiri nggak mencoba. Ya, saya kasih contoh, banyak teman-teman saya, ya, di bidang-bidang tertentu, misalnya saya pakai contoh ya, bukan untuk ini ya, di bidang otomotif, ya, tetapi menggunakan mobil dari merek yang berbeda, ya boleh nggak? Ya boleh, gitu kan. Tetapi dengan menghidupi apa yang dijual, ya itu akan bawa kita ke level yang berbeda sebagai seorang sales. Atau jangan sampai kita seorang salesman financial gitu dengan produk-produk keuangan atau asuransi yang terbaik, tapi kita sendiri nggak punya. Ya jangan sampai terjadi. Ya. Kemudian apa? Kemudian dia juga ada testimoni dari orang-orang yang menggunakan itu. Ya. Di video-video itu di tengah-tengah tadi ada tiba-tiba ada satu orang yang bisa berkata, oh iya saya pernah beli itu barang benar bagus. Kira-kira seperti itu. Ya, dia ada testimoni dari orang-orang yang menggunakan. Ya, dan itulah ciri yang pertama yang harus kita miliki kalau kita mau menjadi seorang sales yang hebat. Apa itu? Kuasai produk dengan sempurna. Bukan 50%, bukan 60%, bukan setengah-setengah, dengan sempurna. Survei, ya, banyak sekali survei hari ini yang sudah menunjukkan apa? Bahwa orang mau membeli itu dari siapa? Dari expert. Ya, Pak Danang tadi bilang ya, expert come from expertise itu ya. Banyak orang mau beli itu, beli dari expert. Mereka nggak mau beli dari seorang salesman biasa. Ya, mereka mau membeli dari seorang expert. Kenapa? Karena expert bisa memberikan mereka solusi. Ya, jadi kuasai produk begitu sempurna sampai kita bisa menjadi expert. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Joe Ades? Ya, kita bisa pelajari adalah apa? Dia membangun hubungan dengan calon pembeli. Tutup mata kita sedikit, ya. Lalu bayangkan pedagang asongan, penjajah yang biasa kita temui, itu kayaknya seperti apa? Ya, setelah kita bayangkan, lalu lihat Joe Ades, ya, sangat berbeda. Ya, dia menggunakan jas, ya nanti saya akan kasih detail lebih dia jauh ya. Jas yang sangat mahal dengan kemeja yang sangat mahal juga ternyata. Ya, untuk apa? Untuk bisa memberikan kesan pertama yang baik. Ya, sales look, tetapi bukan sales look. Ya, ini sangat menarik sekali ya. Sales look yang bukan sales look. Dan dia menutupinya dengan humor. Sepanjang dia menceritakan produknya, dia selalu mengisi-mengisinya dengan
berbagai jenis humor. Ya, ketika dia menjelaskan mengenai bagaimana memotong kentang lalu menggoreng kentang, dia mengatakan kalau udah digoreng pakai minyak yang tidak jenuh ya, lalu minum dengan air merah ya kita akan hidup selamanya. Ya, itu humor. Itulah yang kedua. Yang menjadi fokus dari Joe, ya, selain produk knowledge yang sempurna, dia membangun hubungan dengan calon pembeli. Dari awal video, dia sudah memanggil orang yang mencoba memfoto dia. Ya, itulah ya connection, first impression. Ya, sangat menarik sekali ya. Video 5 menit, banyak hal yang kita bisa pelajari. Yang ketiga, yang tadi saya mau bilang, tampil secara profesional. Sudah terlalu banyak salesman karena harus kerja di lapangan, karena harus canvassing, ya, karena harus bolak-balik mondar-mandir ke tempat klien. Lalu apa? Lalu salesman memaafkan dirinya sendiri kalau tampil agak acak-acakan. Ya, apakah Bapak Ibu sobat pembelajar sekalian pernah melihat sales seperti itu? Ya, jangan. Ya. Selalu tampil secara profesional. Tadi saya bilang just yang dipakai oleh Joe ada dalam beberapa video tentang dia yang beredar, yaitu adalah merek Saviro, ya, dan kemeja yang dipakai itu dinilai, ya, pakaian sehari-hari yang dia pakai untuk menjual itu bernilai lebih dari $1.000 hanya untuk pakaian berjualannya dia, dan selalu dalam keadaan yang sempurna tampaknya, ya, jadi tidak pernah kusut, tidak pernah berantakan, penampilannya tampil selalu dengan profesional. Ya, jadi ini satu hal yang sangat penting yang kita bisa pelajari dari Joe. Ya. Yang keempat, ya, tunjukkan benefit dari produk tersebut. Dan ini yang menarik sekali. Ya, ini menarik sekali adalah kenapa? Karena sobat pembelajar tadi lihat video yang tadi, yang dia jual apa sih? Yang dia jual hanya pengupas kentang yang terbuat dari stainless steel. Tapi dia berhenti sampai situ? Oh, tidak, ya. Joe Edes menambahkan beberapa hal. Apa? Pengupas kentang terbuat dari stainless steel berasal dari Swiss tidak akan pernah berkarat dan tidak perlu diasah seumur hidup. Oke? Itu satu kelebihan, ya, itu satu advantage daripada produk. Tapi apalagi, ya, menarik, ya. Joe menunjukkan beberapa hal. Satu, karena ketajamannya, dia praktekkan langsung, orang bisa lihat apa? Kita bisa membuat variasi makanan yang menarik. Seperti apa? Seperti wortel berbentuk bintang yang akan disukai oleh anak-anak. Itu adalah benefit. Nggak setiap orang perlu pisau baru, nggak setiap orang perlu pemotong kentang yang baru, tapi kalau ada yang bisa membuat seperti itu, yang bisa menjadikan alat dapurnya menjadi sesuatu yang membuat anaknya lebih gampang makan, orang butuh itu. Yang kedua apa? Dia bilang begini, kenapa harus beli 5 gitu kan, kalau satu aja cukup? Karena kita punya teman. Dan dia menceritakan begini, sebentar lagi mau masuk Thanksgiving, dia bilang, sebentar lagi mau masuk Thanksgiving, dan akan sangat baik kalau kita bisa memberikan hadiah kepada orang-orang lain di hari Thanksgiving itu. Yang diberikan apa? Yaitu potato peeler-nya dia, yang walaupun harganya hanya $5, tapi orang tidak akan kesal karena diberikan potato peeler, tapi orang akan happy kalau diberikan apa? The best potato peeler in the world. Luar biasa, ya. Yang dia jual satu hal, tetapi benefitnya yang bisa dirasakan orang-orang, yang bisa dijadikan satu bahan pertimbangan kenapa harus membeli dari orang-orang itu begitu banyak. Ya, itu sebabnya dia bisa menjual sebegitu banyak potato peeler di masa-masa dia menjual, ya. 4. Ya, yang kelima, apa? Dia fokus pada value dan tidak pernah fokus pada harga. Bahkan apa? Bahkan dia mengatakan begini, kalau mau beli barang saya, kalau mau beli barang dari Swiss, beli karena ini barang yang bagus, dan beli karena ini barang yang berguna, bukan karena ini barang yang murah.
menarik ya. Di saat orang-orang ini, ingat ini tahun 80-an, 90-an. Jadi saat itu orang-orang dalam dunia penjualan itu masih sangat concern pada harga, pada promosi, pada marketing berupa diskon, kupon, terutama di Amerika. Ya, kupon itu sangat-sangat tenar pada masa-masa itu. Tapi Joe nggak mau bersaing di sana. Dia bilang begini, beli, tapi beli bukan karena harganya. Beli karena value-nya. Ya, value-nya. Nah, itulah yang sangat menarik. Inilah yang sesuatu yang harus jadi bahan pemikiran kita. Kita menjual produk atau jasa kita, apakah kita yang penting jual banyak sehingga kita banting-bantingkan harga, atau kita bisa menemukan value dan benefit yang membuat orang membeli walaupun harganya tidak dikurangi. Nah, ini satu hal yang kita bisa pelajari dari Joe Addis. Ya, sudah 5 ya. Ya. Anda ingat 5 itu apa aja? Yang pertama apa tadi? Kuasai produk dengan sempurna. Ya. Yang kedua adalah bangun hubungan dengan calon pembeli. Yang ketiga, tampil secara profesional, berikan benefit daripada produk, dan fokus pada value. Sudah 5 ya. Yang keenam, masih ada yang kita bisa pelajari dari Joe Addis ini. Yang keenam ini adalah sangat menarik. Munculkan kebutuhan dari klien, bahkan jika nampaknya tidak ada. Ya. Semua orang di dapur, semua ibu-ibu di dapur punya jurus masing-masing, punya makanan yang favorit masing-masing untuk dimasak. Ya, ini ada one step lebih jauh ya, adalah apa? Joe menunjukkan bahwa dengan yang dia miliki, potato peeler yang dia miliki, satu, jadi bisa membentuk wortel menjadi bentuk bintang atau bentuk bunga. Tujuannya apa? Agar anak-anak bisa senang dan anak-anak jadi mau makan walaupun tadinya nggak mau makan wortel. Kebutuhan yang tampak yang ada sebenarnya. Ya, anak-anak nggak mau makan wortel itu sesuatu yang memang biasa terjadi di seluruh dunia. Tapi dengan cara Joe Addis, jadi ada kebutuhan apa? Jadi ada kebutuhan untuk kita perlu punya barang ini supaya kita bisa membuat wortel bentuk kembang, bentuk bintang supaya anak-anak bisa makan wortel. Saya berikan contoh yang kedua. Tadi mungkin beberapa kelewat, saya juga harus nonton 2-3 kali baru tangkap hal ini apa. Dia memotong kentang menjadi 3 sisi. Ya, kalau French fries yang kita beli di restoran cepat saji biasa 4 sisi ya. Tapi kali ini dia potong menjadi 3. Dia bilang alasannya apa? Alasannya adalah kalau dipotong menjadi 3, itu seperti orang Prancis memotongnya, itu digorengnya akan matang lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit. Oh, menarik. Jadi ada ilmu baru nih. Ya. Nah, itulah yang diberikan oleh Joe Addis. Ya, satu kebutuhan yang tadinya nggak ada. Siapa yang perlu potong kentang jadi 3 sisi? Nggak ada. Tapi karena itu ternyata bisa memberikan manfaat, jadi orang-orang perlu membeli barang dari dia. Gitu. Dan di akhir dia tunjukkan mengiris dengan sangat tadi ya, untuk membuat apa? Membuat salad, dia bilang. Ya, semua orang, apalagi di kondisi-kondisi seperti hari ini, tentu sangat peduli pada kesehatan. Ya, gimana caranya? Dia masuk ke sana dan dia bilang apa? Ini alat yang sempurna untuk membuat salad. Luar biasa ya, luar biasa. Yang ketujuh, libatkan konsumen. Ingat kalau mereka adalah raja. Ya, setidaknya di level-level tertentu kita sering lupa. Ya, apalagi hari ini dengan orang berdagang lewat internet lah, orang berdagang lewat online shop dan lain-lain, orang sering lupa. Lupa apa? Lupa bahwa seorang sales seyogianya, seinti-intinya adalah seorang pelayan yang membantu. Hari ini banyak orang berjualan lebih galak dari yang mau beli.
ya mungkin sombong karena produknya laku, atau mungkin karena kepribadiannya memang seperti itu, ya nggak masalah. Tetapi apa? Jangan lupa pelanggan adalah raja, sales adalah pelayan. Sehingga saya mau bicara ini, tolong jangan disalahpahami. Dengerin baik-baik, jangan salah paham. Kita udah lihat fakta Joe Ades tadi di awal. Dan saya berani ngomong begini, Joe Ades mungkin, bahkan besar kemungkinan apa? Jauh lebih kaya daripada orang-orang yang datang ke tempat itu dan membeli dari dia. Tapi tidak sedikit pun dia sombong. Ya, sangat menarik. Ya. Jadi sebagai sales, ya, yang terutama yang memang profesinya adalah sales, walaupun di dalam kehidupan kita memang banyak sekali situasi kita akan temukan diri kita sebagai seorang sales, baik internal maupun eksternal, ya. Ingat kalau konsumen kita adalah raja, ya. Dan dia tempatkan kliennya untuk mencoba barangnya, dan dia memahami kliennya, dia bilang begini, kalau kamu pikir barang saya satu yang bagus, ambil aja barang saya yang ini, saya pakai yang lain nggak apa-apa. Gitu. Dia mengerti apa yang ada di dalam pikiran daripada kliennya. Dan yang satu lagi ya, apakah yang terakhir gitu ya, satu lagi ya, adalah yang ke-8. Berlatih menguasai proses penjualan. Ya ini sangat penting ya, kalau rekan-rekan sobat pembelajar yang pernah ikut kesempatan lain bincang-bincang dengan saya, tahu saya orang yang percaya dengan yang namanya skrip penjualan. Ya, terutama semakin detail, semakin banyak, semakin bisa dilatih. Ya, miliki proses penjualan yang pakem, yang bisa dilakukan terus-menerus. Ya, salah satu caranya adalah apa? Miliki skrip penjualan yang bisa dipakai dalam segala situasi. Ya, Joe Ades menguasai proses penjualan ini tentu karena dia sudah lakukan ratusan hari, ribuan kali ya. Tadi Malcolm Gladwell dan teori 10.000 jamnya itu, saya rasa Joe Ades sudah lewat jauh sekali ya. Tadi Pak Danang sempat mention di awal ya. Joe Ades sudah lewati sekali sampai udah menjadi seorang expert dalam menjual produk itu. Ya, nah kita jangan cepat bosan. Ya, jualan ditolak 3 kali, udahlah saya bukan sales. Jangan cepat bosan seperti itu. Jualan ditolak 5 kali, udahlah saya banting setir aja lah. Bikin usaha lain gitu. Ya, jangan. Berlatih terus ya sampai proses penjualan itu kita kuasai dengan sebaik-baiknya. Sampai apa? Sampai Joe tuh bisa menyelami pikiran daripada pelanggannya. Ya, dia tahu nih, kalau dia jual 1, dia nggak akan bisa dapat uang sebanyak itu. Dia jual 5, beli 1 $5, beli 5 $20. Dan orang tanya kepada Joe, satu aja udah bagus, kenapa sih harus beli 5? Dan dia udah punya alasannya. Karena apa? Karena kalau beli 5, kita bisa berikan sebagai hadiah untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya, untuk teman-teman kita dan lain-lain. Luar biasa. Kok mahal $5? Joe udah punya jawabannya. Karena dari Swiss. Barang di seluruh Amerika, bahkan tusuk gigi pun harganya, kalau tuh barang dari Swiss, nggak ada yang $5. Nah, jadi itulah. Begitu menguasai ya, Joe Ades ini akan proses penjualan yang dia miliki ya, sampai di level seperti itu. Ya, jadi ini ada 8 tips. Ya, dari yang pertama sampai ke-8, yang mudah-mudahan tadi sempat dicatat, kalau nggak sempat saya bacakan sekilas lagi lah. Yang pertama itu tadi dibilang apa? Kuasai produk dengan sempurna, bangun hubungan dengan pembeli. Ya, tampillah secara sangat profesional. Tunjukkan benefit, jangan cuma spesifikasi, jangan cuma teori, tunjukkan benefit dari produk, fokus pada value, jangan pada harga. Yang keenam, munculkan kebutuhan, yang walaupun tampaknya awalnya nggak ada. Gimana caranya? Ya kita harus pelajari produk kita dalam-dalam. Ya, libatkan konsumen, ingat kalau konsumen adalah raja, dan ini yang ke-8. Berlatih sampai kita menguasai sedalam-dalamnya proses penjualan yang kita miliki. Ya, satu bonus sebelum saya akhiri, ya
Joe Ennis mengatakan begini, produk dia hanya barang $5. Bukan produk keuangan seharga jutaan dolar, bukan juga barang mobil mewah seharga ratusan ribu dolar. Bukan, produk dia hanya $5. Tapi dia berkata begini, never underestimate a small amount of money. Ya. Produk yang kita jual, harganya, nilainya berapa, bukan itu yang penting. Ya, yang penting adalah kita menjualnya dengan proses yang tepat dan dengan penguasaan produk dan benefit yang tepat. Ya. Jadi 8 hal plus satu bonus ini yang saya bisa share untuk rekan-rekan sekalian di siang hari ini. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, saya kembalikan kepada Pak Danang. Silakan Pak Danang. Baik, Pak Agus. Saya sangat banyak belajar dan banyak info-info baru. Tapi saya nggak sehebat yang disampaikan tadi, contoh jagoan kita tadi. Tapi memang betul sama. Saya 30 tahun di bidang pemasaran, terutama buku. Sehingga memang bukan hanya menjual buku yang seharga 77.000 ini, saya bisa menjual 100.000. Dengan cara saya akan datang sendiri, saya akan menerangkan sendiri. Bahkan pulang pergi saya dibayarin pakai Grab Car-nya, makan saya ditanggung. Bahkan setelah buku saya yang pertama, saya tawarin untuk buku yang kedua dia ambil. Bukan yang satu, 10. Nah, ini memang kalau kita istilahnya lebih dari 10.000 jam terbang atau 30 tahun seperti tadi itu berjualan, maka nggak ada yang susah. Sama yang tadi dikatakan penampilan. Persis Tut Fitria tadi nanya, Pak Danang sekarang pakaiannya apa? Ini ciri khas saya, yaitu the king of active selling. Sama kayak topi Dayak kayak Kalimantan, Pontianak ya, Kalimantan Barat. Lalu saya di sini ada tagnya the king of active selling ya, ini. Kadang dengan memakai ini aja orang sudah datang untuk membeli. Bahkan hanya melihat penampilannya sudah tarik. Tapi yang penting bukan itu. Sering seperti tadi yang dikatakan tadi, saya kalau menjual bukan hanya untuk itu. 4 ya saya katakan. Ya, selling for friend. Jual pada teman-temannya, family, keluarganya. Sehingga itu berlipat. Ya, pelatih di tempat kami dulu kerja itu sudah 10 tahun di bidang yang sama. Dia hanya ambil teori dari Google atau lainnya. Begitu melihat cara jualannya geleng-geleng. Nah, ini memang harus dilatih. Dengan dilatih maka jualannya akan menjadi gampang. Tadi kalau ada tanya gimana solusinya, ya gampang. Beli buku saya, itu banyak hal yang tadi disampaikan ada di sini semua. Di 7 cara bodoh berjualan, atau ini sudah habis di berbagai toko ya, atau yang sekarang masih ada itu di toko-toko 77 plus tanya jawab cara bodoh berjualan. Isinya kurang lebih sama, hanya ini dalam bentuk pertanyaan dan ada jawabannya. Jadi memang yang dikatakan tadi Malcolm Gladwell, outliers, expert come from expertises. Ya, saya dulu juga dianggap orang buangan, dibuang, tetapi saya pelajari, saya gali, saya alami, saya dalami seperti aku sampaikan, akhirnya munculkan buku yang bestseller. Ya, saat saya melakukan penjualan buku ini langsung seperti ini, berpakaian seperti ini, Pak Agus bisa jualan paling enggak 3.000 eksemplar setiap tahun. 2 buku ini 3.000. Beda sekarang kalau karena pandemi saya nggak keluar, memang nggak sedahsyat itu. Dari penampilan kita, fokus kita kuasai, bahkan saya menjual kadang-kadang dengan cara bodoh aja. Ini warnanya hijau, Bapak bajunya hijau, boleh ya Pak beli lah. Ini warnanya oranye, Bapak, Ibu bajunya oranye, boleh ya beli ya. Bapak pimpinan ya, jangan hanya beli 1, anak buahnya, Bapak jangan pintar sendiri. Sampai ada yang beli sampai 100, 20, 30. Jadi yang disampaikan Pak Agus tadi benar. Karena apa? Saya mengalami dan melakukan sampai bisa menulis buku-buku ini. Nah, makanya orang-orang yang telah mempraktekkan juga heran. Misalnya nggak ketemu saya baca buku saya yang itu cara bodoh berjualan, yang namanya seorang ibu dari Banjarmasin bisa jual 2 properti syariah pada dalam sebulan 10. Memang. Lalu yang namanya Pak Bowo di Bali itu tadinya sudah jual, akhirnya hanya setengah jam bisa menjual lukisan ya. Itu senilai 10 juta. Dia heran. Memang harus fokus, tekun dan melakukan. Itu karena apa? Melayani, menghargai pelanggan, ramah, sopan. Nah, ini tambahan sedikit dulu mungkin Tut Fitria, kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan
boleh kita jawab dengan Pak Agus dan mungkin saya tambahan dari saya. Dan terima kasih, ini ada 200-an teman-teman yang ngikutin kita ya, Pak Agus ya. Cut Fitria, silahkan. Mencerahkan sekali, tadi kita sudah simak tentang kisah Joe Ades, seorang potato peelers, penjual potato peelers ya Pak ya, itu sangat inspiratif sekali. Nah, di sini kami sudah punya beberapa pertanyaan ini Pak, boleh langsung saya bacakan aja ya Pak? Oke, ini ada dari Pak Ardian Dio. Selamat siang Pak Danang dan Pak Agus, saya ingin bertanya, solusi seperti apa yang sebaiknya kita lakukan jika kita jenuh dengan rutinitas marketing yang kita lakukan? Mungkin ingin dijawab terlebih dahulu oleh Pak Agus, silahkan Pak. Silakan, atau Pak Danang mau duluan atau saya dulu, Pak? Oh, sebentar, kalau saya pendek nanti Pak Agus yang lebih panjang. Intinya gampang. Ya udah, ikut webinar seperti ini atau membaca buku saya ya, atau belajar di Indonesia Belajar, sehingga ada input baru. Persis tadi Pak Agus sampaikan itu luar biasa. Betul nggak Pak Agus? Silahkan Pak Agus. Betul sekali Pak Danang ya. Ya tentu salah satu caranya begitu ya Pak Ardian Dio ya. Jadi tempel terus Pak Danang dan Indonesia Belajar ya, supaya bisa semakin semakin refresh dari waktu ke waktu. Tapi kalau boleh saya tambahin 1-2 hal ya. Jenuh dalam penjualan itu kita ini Pak Ardian. Ya saya mau bilang begini, kita harus address masalahnya apa. Ya, jenuh dalam berjualan, kalau sekilas saya pikirkan, bisa ada beberapa hal. Kenapa? 1, masalah dengan target. Ya. Masalah dengan orang dan penolakan yang kita hadapi. Masalah kurangnya job security atau rasa aman dalam pekerjaan. Ya, pekerjaan yang banyak. Sales itu, jangan pikir sales itu cuap-cuap sana sini. Sales itu banyak pekerjaan juga yang yang administratif. Ya. Dan hal-hal lain. Nah, yang paling penting ya Pak Ardian Dio ya, itu adalah menemukan apa sih alasan kenapa kita bisa sampai jenuh. Setelah itu ada beberapa hal positif yang kita bisa lakukan. Misalnya, satu cara untuk mengatasi kejenuhan yang paling direkomendasikan itu adalah dengan retreat, Pak. Dengan mengambil one step back, ya, dengan mengambil satu langkah mundur. Atau kalau bahasa profesionalnya kita ngomong gini Pak, cuti Pak, selama beberapa hari, ya supaya kita bisa di-refresh kembali. Waktu cuti, jangan liatin dokumen-dokumen kantor. Waktu cuti, jangan liatin berita-berita yang berat-berat. Waktu cuti, isilah diri kita dengan hal-hal yang positif, dengan manfaat, dengan buku-buku yang berefresh. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, itu satu. Untuk bahasa kerennya sekarang tuh ini Pak, disconnect dulu, ya. Kemudian, ya, saya mau maju sedikit adalah dalam menjalankan pekerjaan, ya, kita tuh banyak diregulasi oleh hormon-hormon dalam tubuh. Ya, karena itu adalah hal yang sangat baik kalau kita punya planning dari hari ke hari mengenai apa yang kita mau lakukan, sehingga ketika kita bisa menyelesaikan satu pekerjaan, lalu pekerjaan berikutnya kita selesaikan, itu endorfin, ya, hormon kepuasan karena menunaikan satu tugas itu muncul dalam diri kita, ya, membuat kita makin excited. Saya kasih contoh begini, sales lagi sebosen-bosen ya, tiba-tiba closing yang gede sekali pasti jadi happy, pasti, ya, malah jadi semangat gitu, ya itu, ya, malah lakukan tugas dengan plan yang sudah tertata supaya apa? Supaya kita jangan lost ya, lalu nggak tahu mau ngapain, lalu makin jenuh lama-lama depresi Pak. Ya jangan. Jadi pertama tadi disconnect, itu ide yang sangat baik. Yang kedua belajar ya, seperti kata Pak Danang, masukin hal-hal baru ke dalam pikiran kita. Yang ketiga itu tadi apa? Make sure planning kita di masa-masa itu tetap tetap berjalan ya. Dan satu hal yang kalau terakhir saya tambahin ya, kita perlu belajar ini ya, namanya stress management technique. Nah ini luas. Mungkin suatu hari nanti kita bisa bicara mengenai stress management technique di Indonesia Belajar juga ya. Tapi banyak juga info-info tersedia di luar sana mengenai stress management technique, ya itu boleh
dipraktekkan, ya banyak metode yang umum maupun metode khusus yang melibatkan latihan-latihan khusus banyak sekali di luar. Ya, jadi mudah-mudahan 4 hal ini ya Pak Ardiandio bisa membantu ya. Disconnect, refill dengan ilmu-ilmu baru, ya, lalu planning untuk supaya make sure pekerjaan kita tetap rapih dan asupan endorfin kita tetap muncul, dan yang keempat itu adalah pelajari mengenai stress management teknik yang suatu hari mungkin nanti kita bisa bahas di sini. Terima kasih ya Pak Ardian, Pak Danang. Kembali ke Pucut. Terima kasih Pak Agus, Pak Danang atas jawabannya untuk Pak Ardiandio. Semoga tercerahkan ya Pak. Semoga tadi tentang yang sudah dibahas oleh Pak Agus, ada stress management. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya Pak, di kesempatan selanjutnya. Ya, selanjutnya ini kita ada pertanyaan lagi Pak, yang sudah masuk di kolom chat. Ada dari Ibu Yerin, saya bacakan ya Pak. Selamat siang Pak Agus. Pak, apakah benar kalau melakukan pemasaran, kita juga harus menggunakan produk itu? Seperti contoh, misalnya saya berjualan makeup produk A. Karena produknya kurang sesuai dengan warna kulit saya, maka saya tidak menggunakannya Pak. Bagaimana cara agar tetap meyakinkan pembeli di saat kita tidak memakai produk jualan kita ya Pak? Terima kasih Pak Agus, sehat selalu untuk Pak Danang dan seluruh sahabat pembelajar. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Agus terlebih dahulu. Silakan Pak Danang kalau mau Pak. Ini menarik sekali loh Pak, ini menarik sekali. Ya, saya pendek aja, nanti Pak Agus yang lebih luas ya. Jadi pendeknya gini, kita jujur. Produk ini bagus, tapi memang harus sesuai dengan kulit. Tapi untuk kulit saya ini nggak cocok. Tapi kalau saya lihat kulit ibu cocok. Jadi pembeli itu akan menghargai dibandingkan kita bohong. Memang idealnya itu kita menjual apa yang kita pakai. Karena itu akan meyakinkan. Misalnya coba dengan saya memakai kosmetik ini, coba lebih putih, lebih halus, dan seterusnya. Jadi kalau saya ambil poin di sini soal kejujuran itu. Mungkin Pak Agus akan berikan yang lebih luas kalau saya dari poin itu. Ya, thank you Pak Danang, sangat menarik ya Bu Yerin ya. Ibu ya benar ya. Dua hal dulu ya Bu ya. Satu adalah kalau pria yang jual makeup, masa pria nggak bisa jual makeup, kan lain ya Bu ya. Satu teman baik saya, benar-benar teman baik saya itu produksi makeup, ya, dan sukses pria gitu ya. Jadi idealnya memang kita menggunakan produk yang kita pakai supaya apa? Supaya jadi satu testimoni utama, ya. Tetapi kalau memang kita nggak bisa pakai ya jangan dipaksa, ya. Seperti pria kalau jualan makeup ya bukan berarti dia harus pakai makeupnya begitu, tapi tunjukkan benefit yang bisa didapatkan oleh orang dengan makeup tersebut, ya. Kayak tadi kata Pak Danang, ya. Nah, untuk teknisnya seperti tadi kata Pak Danang, ya, bisa bilang ibu cocok dan apa. Bisa juga kita tambahin dengan satu, jadi karena customer itu adalah raja, ya kita harus membuat mereka feel good all the time. Jadi kita bisa bilang begini loh, saya iri, atau saya kepengen deh punya kulit seperti kulit ibu. Kalau kulit seperti kulit ibu bisa pakai nih makeup yang ini nih, saya nggak bisa pakai karena kulit saya warnanya lain. Hal-hal seperti itu, ya. Seperti kalau misalkan banyak rekan-rekan saya, ya banyak kawan-kawan kita tuh jualan satu merek mobil mewah dari Jerman yang harganya itu semua di atas angka tertentu, ya. Mereka pakai mobil apa tadi saya bilang? Ya mereka saat ini mereka masih pakai mobil Jepang gitu, belum mobil Jerman itu. Nah, tapi mereka pelajari mobil Jerman itu sedalam-dalamnya dan mereka bilang begini, Pak, di orang di level seperti Bapak ini, ya, ini sudah boleh mereward diri Bapak dengan mobil seperti ini. Kalau saya masih berjuang, tapi ini mobil impian saya. Nah, itu adalah hal-hal yang kita bisa lakukan, kita bisa tunjukkan bahwa dengan walaupun kita bukan pengguna langsung, ya, tetapi kita terlibat di dalam produk tersebut dan kita mengerti. Ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau memang kita nggak bisa pakai produknya karena masalah teknis, orang akan mengerti. Ya, orang akan mengerti. Nah, yang selanjutnya,
Yang satu kejujuran tadi, yang kedua itu penjelasan yang dan penjelasan yang bisa membujuk nasabah. Yang ketiga, bolehkah? Nah ini kan kita nggak bisa pakai, tapi bolehkah kita carikan testimoni dari orang-orang yang bisa? Nah ini yang ketiga. Jadi seandainya saya nggak pakai pun, tapi dari testimoni kawan-kawan saya, dari ibu-ibu arisan atau dari klien-klien saya yang sebelumnya, testimoninya sudah banyak. Sehingga walaupun saya nggak pakai, saya tahu ini bagus barangnya. Gitu Bu Yerin ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tentu kalau ada tambahan kita terbuka ya untuk diskusi ya. Baik, terima kasih Pak Danang, Pak Agus, dan untuk Bu Yerin di sana semoga terjawab dan tercerahkan ya Bu. Semoga tips-tips dari Pak Agus bisa membantu khususnya untuk bisnis makeupnya Ibu Yerin. Ya kita kembali lagi ini Pak ada di kolom chat atas nama Ibu Yuni Murwati. Tadi pada saat Pak Agus presentasi beliau sempat komentar apa saja Pak. Nah mungkin Ibu Yuni ingin interaksi langsung dengan Pak Danang dan Pak Agus. Kami perkenankan untuk buka videonya Bu. Mungkin sambil menunggu Ibu Yuni, kami di sini juga sudah ada yang raise hand. Ada dari Ibu Niswati. Oh, silakan dari Gorontalo ini. Silakan Ibu. Ya, silakan dibuka mikrofonnya Bu. Baik. Selamat siang Pak Agus, Pak Danang. Siang Bu Niswati. Selamat siang Ibu. Baik. Ibu sudah sore ya. Ya. Kesempatan yang untuk kesekian kalinya di saya. Makasih banyak. Saya senang dapat ilmu lagi nih. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal ini. Saya punya tempat yang disewakan oleh sales itu. Saya punya satu tempat disewa. Dan saya selalu melihat setiap paginya itu di briefing oleh pimpinannya tentang apa yang mau disampaikan. Sampai selanjutnya, tapi dia tertutup loh, enggak dibuka oleh. Tapi karena saya yang punya tempat itu, karena kala saya bisa masuk sekali-sekali. Apakah itu memang salah satu teknik supaya tidak bisa diketahui oleh halayak? Ini satu. Bagaimana tekniknya untuk penyampaiannya itu? Yang satu. Yang kedua, saya sempat kritis, setiap sales yang datang itu dia lupa mengenakan tanda pengenal ya atau PIN ya, tanda pengenal. Jadi membuat konsumen itu tanda tanya. Ketika misalnya ada masalah, kita tidak bisa lacak siapa Anda sebetulnya, kan begitu. Ya. Nah, yang ketiga saya dulu pernah juga belanja sampai sempat juga kecewa. Segitu bagusnya, profesionalnya dia menjelaskan. Yang pada endingnya kita setelah menggunakan itu memang kita tidak pas. Sebetulnya memang sudah betul yang dikatakan tadi itu mesti ada testimoninya juga sebelumnya. Jadi meyakinkan itu memang penting sih, penting. Selanjutnya penampilan. Ya setelah apa yang dikatakan tadi, loh kok saya kalau masuk dalam instansi kayak di saya di pengadilan, saya melihatnya itu mulai bawah sampai atas, kaki sampai kepalanya saya lihat. Sebab apa? Daya pikatnya itu belum ngomong di penampilan dulu. Di penampilan dulu. Nah, sudah betul yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi sama Pak Dana. Ketika yang datang bagus, kenapa ada daya pikatnya, kita sampai melongo begini dengan penjelasan dia. Tapi kalau udah masuk, sudah kusut, ya semangat apa yang kita dapat? Kan begitu. Ya, kami mungkin ada gimana ya, skill yang mesti dimiliki ya, bagaimana itu Pak Agus, yang dimiliki oleh setiap sales itu. Dan saya bukan di instansi itu selalu ada yang masuk menjelaskan baik jam dinas maupun setelah jam dinas banyak. Ya sekian Pak Agus, mohon kita masukannya Pak Danang juga. Makasih. Ya, terima kasih Bu Niswati. Silakan Pak Danang. Ya, saya pendek lagi aja. Jadi tadi, expert come from expertise. Dulu kalau saya tidak menekunin, meskipun saya dianggap orang buangan atau dibuang, mungkin saya nggak akan menghasilkan buku-buku bestseller. Jadi Makali,
dalam waktu setengah tahun laku puluhan ribu dan bisa menginspirasi Indonesia dari Sabang sampai dengan Pulau Rote. Dan memang yang disampaikan Pak Agus tadi betul. Yang penting itu kebermanfaatan bagi orang lain. Kalau kita punya produk tapi nggak ada manfaatnya, maka sampai sekarang banyak nyari. Sampai sekarang banyak minta saya itu bicara di sana sini, ya sampai kehabisan waktu, sampai hanya bilang saya hanya punya Kamis malam aja. Sekarang ini kita ada 2 acara ya, Pak Agus nanti ada ya. Jadi Nang hebat. ya, jadi apa artinya? Ya memang harus setia. Terus terang ya sama mengapresiasi Ibu Niswati ini selalu setia, apa aja temanya selalu ikut. Artinya Ibu ini belajar banyak ya dan merasa bisa belajar di mana-mana. Selain itu saya lihat terus terang ya Ibu Ibu selalu tampil cantik dan memukau. Sehingga ini bukan hanya sekedar saya dengerin doang, lalu membuka apa camp ini sehingga menghargai kita yang bicara ya Pak Agus. Coba kalau semua itu namanya doang. Nah, ini luar biasa. Jadi apa yang saya hanya menyampaikan apa yang Ibu tampilkan ini sudah menunjukkan harusnya seperti Ibu. Gitu aja. Ibu jadi contohnya, role modelnya gitu ya Bu ya. Iya. Silakan Pak Agus. Kasih Pak Danang. Ya, thank you Pak Danang, thank you Bu Niswati. Ya, betul sekali kata Pak Danang tadi ya. Kalau ada yang kayak Bu Niswati semua gitu ya, kita juga makin semangat ya Pak Danang ya. Ya ampun. Mantap jiwa. Bu, aku ini ya, saya rasa saya address ada dua hal utama ya Bu ya. Memang sales itu kita harus akui lah Bu, memang ada briefing yang jangan kedengaran orang lah Bu. Ya, itu adalah. Kadang-kadang bukan dia negatif, bukan, tetapi kadang-kadang kan kita bicara misalnya ya harga batas bawahnya gitu yang bisa dijual atau problem yang dihadapi oleh salah satu klien secara khusus. Nah itu baiknya memang kan jangan keluar. Tapi yang benar Bu ya adalah satu kata Bu, profesionalisme. Nah profesionalisme ini kan banyak aspek ya, salah satunya penampilan. Kalau sales lupa pakai name tag atau penampilannya kusut seperti saya bilang tadi, itu buat saya bukan alasan Bu. Karena dia pilih jadi sales, dia harus usahakan sebagaimana mungkin dia tetap tampil seprofesional mungkin. Nah itu memang terus terang ada ininya juga Bu ya, ada panduannya juga ya. Kalau dunia profesional menerima kita seperti apa sih, misalnya kalau pria ya rambutnya seperti apa, ya panjang jenggotnya seperti apa, kalau wanita kalau rambutnya seperti apa, kalau mengenakan penutup kepala seperti apa, jumlah aksesoris, pakaian, itu semua memang ada panduan-panduan yang diterima secara umum lah Bu. Ya setiap instansi mungkin berbeda sedikit-sedikit, tapi panduan secara umumnya memang pasti ada. Ya kalau kalau di banking misalnya ya itu sampai bagaimana mengikat rambut dan bagaimana panjang kemeja dan panjang celana panjang itu sampai diatur. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tampil profesional. Lalu apa? Lalu itu membuat orang yang bertransaksi dengan kita itu bisa ada trust. Itu yang penting. Iya, penting. Itu yang penting. Dan jadi memang kalau hari ini datang sales sudah kusut, udah mukanya juga udah bete, udah apa ya, saya mohon maaf, kemungkinan besar ditolak Bu. Bukan dia nggak baik, bukan produknya jelek, bukan, tapi ya ada hal-hal yang dia harus improve juga lah. Gitu. Nah, dan satu hal terakhir adalah sales itu Bu, ya itu ada yang namanya talk the walk, ya kan, omongan dia, dan ada yang namanya walk the talk alias integrity Bu. Saya kasih contoh ya Bu Niswati ya. Ini sedikit nyambung dengan Bu Yeri juga. Ya, saya akan kasih. Ya, saya mundur ya. Ya oke, saya mundur ya. Saya orang yang badannya besar. Ya, saya orang yang badannya besar. Berat saya 3 digit. Saya umumkan. Waduh, kaget ya. 3 digitnya juga bukan lewat dikit nih, lewat lumayan ya. Sekarang pertanyaan saya kepada sobat pembelajar yang mau jawab boleh ya, boleh kalau mau jawab. Saya bisa jual obat diet? Bisa. Bisa. Jawabannya bisa. Caranya gimana? Salah satunya. Ya tadi kan berkaitan dengan pertanyaan Bu Yeri. Kalau saya nggak pakai gitu ya, kalau saya nggak bisa buktikan, caranya gimana? Bisa. Saya bisa bilang begini. Ya.
ini obat diet yang paling bagus. Terus orang akan bilang ke saya gini, loh, kamu sendiri gendut, kenapa kamu nggak pakai? Saya bisa jawab gini, saya pakai, saya udah turun 30 kilo, sebelumnya saya lebih besar. Nah, itu kan salah satu cara. Tapi itu kan cara yang tidak integriti, Bu. Itu kan tidak benar ya, saya kebetulan kasih tahu aja tidak benar ya. Nah, itu bisa menimbulkan kekecewaan nanti. Jadi para sales tetap harus saling ingat bahwa utamanya kita itu, ya tadi ya, membantu orang itu, kita harus punya kejujuran, kita harus punya integritas. Ya, kita jangan asal bisa jual. Menjual barang dengan memiliki, menjadikan seseorang sebagai customer kita, itu dua hal yang berbeda. Saya mau kesaksian sedikit, kenal Pak Danang, 2-3 kali berhubungan, berbicara, saya udah saya udah langsung trust yang terbangun. Saya beli bukunya Pak Danang 2. Ya, Pak Danang mau kirimin, saya langsung bilang, saya transfer Pak Danang. Betul ya Pak Danang ya, waktu itu ceritanya begitu. Kenapa? Karena trust-nya udah terbangun. Dia integrity-nya ada gitu. Nggak cuma jual buku, yang penting banyak kejual, bukan. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan sobat pembelajar juga bisa mendapatkan sesuatu ya dari ini ya. Oke, silakan dilanjutkan. Saya balikin ke Ucut. Terima kasih promosinya Pak Agus. Nomor rekening jangan lupa ya, kirim doang. Wah, sangat inspiratif sekali jawabannya dari Pak Agus dan Pak Danang. Semoga tercerahkan untuk Ibu Niswati ya Ibu. Siap, terima kasih. Iya, terima kasih juga Ibu sudah berpartisipasi di seminar online hari ini. Oke Pak Agus, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Yanto Widodo. Saya bacakan ya Pak. Salah satu hal yang juga kita lihat dari video tadi adalah semangat pantang menyerah. Pertanyaannya, apakah ada dari teori sales berapa lama seseorang itu berusaha dan sampai satu titik dia harus merubah profesi atau produknya? Mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Agus tadi sesuai dengan slide presentasinya Pak, silahkan. Pak Danang, ini tema harus dibawain Pak Yanto sendiri Pak Danang. Ini pertanyaan jebakan nih. Sebetulnya Pak Yanto itu akan tampil Kamis depan. Jadi dia itu belajar dulu gitu loh. Enggak, kalau soal menyerah, coba lihat KFD, Colonel Sanders. Dia menawarkan produknya sampai 1009 kali. Artinya apa? Kita nawarkan berapa kali? 10, 20, belum apa-apanya. Jadi contoh lain, misalnya Thomas Alva Edison, itu menemukan balon itu, listrik itu, bohlam itu sampai ribuan kali juga. Artinya kita jangan pantang menyerah. Memang kalau kita mengandalkan diri sendiri antroposentris, ya mungkin nggak akan mampu. Tetapi kalau kita merasakan kita nggak mampu, ya kita berdoa supaya Allah yang membantu kita. Berdoa itu ada membuat kita antusias di dalam teos Tuhan. Kalau spirit Tuhan dalam diri kita, nah Tuhan nanti akan berkarya lewat kita. Akhirnya apa? Ya bisa dicontoh misalnya Colonel Sanders yang sampai ribuan kali, akhirnya sekarang gerenya di mana-mana, ratusan negara, ratusan tempat, Indonesia aja mungkin ratusan juga. Juga bohlam lampu ini dipakai di seluruh dunia karena orang yang pantang menyerah seperti itu. Ini contoh yang ekstrim, artinya kita nyontoh yang orang paling berat, kita pun belum sampai ribuan. Begitu, Pak Agus mungkin akan menawarkan yang lebih dahsyat. Silakan Pak Agus. Ya, saya setuju Pak Danang. Memang orang-orang yang berhasil ya di awalnya itu belum ada saya dengar cerita langsung sekali tembak berhasil ya. Bahkan yang saat ini lagi besar-besarnya pun seperti Goto misalnya ya Pak Janto ya, itu juga ada masa di mana hari itu saya ingat cerita ya, saya diceritakan langsung oleh orang yang dihadapinya. Jadi waktu itu founder dari Tokopedia datang untuk minta funding dari orang ini ya, dan kalau nggak dapat funding dari orang ini mereka nggak gajian bulan itu masih di awal-awal gitu. Tapi apa yang bisa mendrive sampai orang biarpun nggak gajian di bulan itu tapi dia tetap mau go ya ujung-ujungnya kita bicara purpose ya Pak Yanto ya, tujuan hidupmu, panggilan hidupmu yang kau percaya ya ini akan jadi sesuatu yang worthwhile apa tuh ya, yang bernilai di akhirnya itu apa gitu. Kalau percaya hal itu, saya pikir gagal 10 kali dan 100 kali, ketika gagal ke 200 malah akan makin semangat karena berarti sudah semakin dekat ke goal-nya ya Pak Janto. Ya tapi tentu ada hal kedua ya, hal kedua adalah memang gini, ketika kita bicara mengenai kapan kita harus stop,
ya tetap harus ada takaran-takarannya ya. Ya salah satunya adalah ya salah satu bos pertama saya itu mengatakan begini, kamu jadi sales, ya, kamu sales yang mana? Gitu, ada 3 bilang. Kalau saya berikan kamu target, apa jawaban kamu? Yang pertama kamu bisa jawab begini, ya, I will try, gitu ya, I will try to achieve the target, I will try to fulfill the target, gitu. Saya akan coba untuk mencapai target itu, ya. Tapi seringkali gagal, karena itu ada orang level 2. Ya, ketika diberikan target, dia bilang begini, okay, thank you for the target, boss. I will try, I will do my best. Saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa. Tapi kadang-kadang, yang terbaik yang kita miliki juga kurang. Nah, maka ada orang yang ketiga. Yang ketika diberikan target, dia akan jawab begini, untuk capai target ini, I will do whatever it takes. Ya, saya akan lakukan apapun yang perlu. Kalau saya perlu belajar skill baru, saya belajar skill baru. Kalau saya perlu kerja di luar jam kerja, saya kerja di luar jam kerja. Kalau saya perlu banting tulang, saya banting tulang saya. Supaya apa? Karena saya percaya target ini adalah sesuatu yang penting, purpose dalam hidup saya. Ya, semoga bisa ini ya Pak Janto ya, bisa diterima ya. Apa yang jadi panggilan kita, apa yang jadi motivasi internal dari diri kita ketika melakukan sesuatu. Kalau itunya benar, kalau itunya kuat, kapan stopnya? Ya nggak akan stop sampai berhasil. Saya tambahin sedikit ya Pak ya. Ya Pak. Sekarang konkret yang saya punya, istri punya, ini perusahaan di rumah. Kita punya travel dan trading. Ketika travel karena pandemi ini turun atau bahkan jatuh, trading kami jalan. Itu yang headset untuk operator-operator, sehingga seperti yang mungkin Pak Agus pakai ini, itu laku, karena sekarang modelnya pada Zoom, bahkan bisa sampai ratusan atau ribuan loh Freeport itu ambil. Nah, seperti ini contoh. Lalu misalnya, sekarang kalau produk kita kurang jalan, ya sekarang misalnya di pandemi ini yang jalan misalnya tentang obat-obatan, tentang makanan, atau masker, atau hand sanitizer. Nah, kita bisa di sana. Jadi memang bisa Pak, karena sesuatu kita harus change ke yang lain, bisa lihat situasi, contohnya yang pandemi seperti ini. Zoom aja dulu kan juga orang nggak cocok, begitu sekarang memang musim pandemi, wah sekarang luar biasa sukses itu. Begitu kan ya Pak Agus? Betul Pak Danang, betul. Siap berubah. Oke, Cut. Ya baik, terima kasih Pak Agus, Pak Danang. Tadi jawabannya ini sudah ada feedback dari Pak Yanto Widodo. Thank you Pak Danang dan Pak Agus, sangat teosentrik dan menginspirasi. Oke, sobat pembelajar, pertanyaan dari Pak Yanto Widodo merupakan pertanyaan terakhir di sesi hari ini. Sebelum penutup, kami persilahkan kepada Pak Danang dan Pak Agus untuk menyampaikan closing statement. Kami persilahkan Pak Agus. Baik, jadi yang saya pikir kita bisa simpulkan dari video Joe Edes tadi itu adalah tentang bagaimana kita melakukan pekerjaan kita setiap hari dengan semangat yang sama, dengan spirit yang terus-menerus tidak turun-turun, dan menghargai berapapun yang kita dapatkan dari pekerjaan tersebut. Nah, itulah yang akan bisa membawa kita untuk mencapai kesuksesan seperti yang kita cita-citakan. Ya, dari saya itu, silakan, Ucut. Experts come from expertises. Seorang ahli itu datang karena banyak latihan. Seperti dalam buku Malcolm Reed Outliers, kalau kita belum mempunyai 10.000 jam terbang, atau belum mempunyai 10 tahun kerja di bidang yang sama, coba kita tekunin. Seperti yang saya alami, akhirnya saya membuat buku-buku yang bestseller karena pengalaman berpuluh tahun dan bisa menjual dengan mudah. Ya, when a man stop learning, he stop growing. Mari kita terus belajar, tambah maju, tambah sukses, selalu bersama Indonesia Belajar. Terima kasih Pak Agus, Sucitria, dan teman-teman semua. Sukses selalu. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Agus dan Pak Danang untuk seminar online hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah berpartisipasi di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Semoga
apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu pengetahuan dan wawasan dapat meningkatkan semangat kita khususnya untuk mengejar target penjualan. Nah, saya juga ingin ingatkan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Indonesia Belajar. Saya Cut Fitria mohon izin pamit undur diri, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di seminar Indonesia Belajar lainnya. Selamat siang dan semangat pagi.